Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, melanjutkan kultum bahasan kita tentang berinteraksi dengan ayat Al-Qur'an. Pagi hari ini saya mengambil topik hati-hati berjanji kepada Allah. Topik kita hati-hati berjanji kepada Allah. Ayat yang akan saya bacakan adalah surah At-Taubah ayat 75, 76 dan 77. Ada 3 ayat. Sebelum saya menyampaikan ayat ini, saya ingin menyampaikan bahwa ayat-ayat ini berkenaan dengan Allah menceritakan tentang orang munafik. Pada ayat 73 Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk memerangi kaum kafir dan kaum munafik. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Pada ayat ke-73 Allah memerintahkan Nabi untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Pada ayat 74 Allah menjelaskan berbagai macam karakter orang munafik yang suka berjanji dan seterusnya. Nah, bahasan kita pada pagi hari ini adalah ayat 75, 76 dan 77. Saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha wa aduhu wa bima kanu yakdzibun. Terjemahannya ayat 75. Dan di antara mereka ada orang-orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Ayat 75. Pada ayat 76 lanjutan ayat ini, maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Dan ayat yang ke-77 lanjutannya, maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah, terhadap apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Saya ulangi, Al-Taubah ayat 75 sampai dengan 77. Dari terjemahannya aja insyaallah kita sudah dapat memetik pelajaran. Tapi saya ingin sedikit memberikan intisari dari beberapa ayat ini. Ayat 75. Ayat ini menerangkan tentang sifat orang-orang munafik yang suka berjanji dengan janji yang muluk-muluk. Berani bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk menguatkan janjinya itu. Mereka berjanji akan menjadi orang pemurah, dermawan, dan menjadi orang yang baik. Akan tetapi mereka dengan mudah saja melanggar janjinya. Perbuatan yang seperti ini akan dijumpai pada diri segelintir manusia pada setiap masa dan di mana saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Jadi berjanji, bahkan kadang-kadang kerentak di hati, janji itu tidak harus ikrar.
Mungkin kadang-kadang kita berkelakar seperti ini, waduh nih aku duit wis tak beresi kabeh, tak tutupi jen niku misalnya. Ada proyek pembangunan, kebutuhan umat dan sebagainya, wis aku nek duit tak tutupi jen niku. Kadang-kadang gitu Pak ya, kelakar ada yang begitu. Sebelum punya uang. Tapi ketika Allah betul-betul memberikan rezeki yang cukup, pertanyaannya apa betul kelakarnya itu, ungkapannya itu diwujudkan dalam kenyataan. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya seandainya kita seperti itu, ya kita laksanakan kalau memang Allah betul-betul memberikan karunia kepada kita. Tetapi hati-hati ketika kita ngomong, mengungkapkan, berjanji, tapi kemudian ketika kondisi itu kita alami dan kita tidak melakukan apa yang kita ikrarkan, apa yang kita omongkan atau apa yang kita ungkapkan. Ayat 75-nya, penjelasan singkatnya, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa kalau maksud mereka telah berhasil dan apa yang mereka minta sudah terkabul, maka tidak malu-malu berpaling, memungkiri janjinya dan mendurhakai Allah. Ketika diberikan kelapangan, diberikan karunia oleh Allah dengan kelapangan harta dan sebagainya, bila mereka telah kaya, mereka bukan jadi orang yang pemurah, tetapi mereka bertambah kikir, tidak mudah bersedekah, mengeluarkan zakat, membantu orang-orang yang kekurangan, menunjang, membantu pembangunan kebutuhan umat dan lain-lain yang masuk amalan kebajikan. Mereka lupakan janji-janji mereka yang diucapkan sebelum Allah memberikan karunia kepada mereka. Walaupun sudah diberi peringatan berkali-kali, padahal menepati janji itu adalah hukumnya wajib. Apalagi kalau janji itu dikuatkan dengan bersumpah dengan nama Allah. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, demi Allah hati-hati. Kalau memang sumpah betulan demi Allah itu boleh, tapi punya konsekuensi. Apa kafaratnya orang yang melanggar sumpah? Kalau kita bersumpah atas nama Allah kemudian kita melanggarnya, yang pertama kita harus memberikan makan 10 orang miskin sesuai dengan apa kebutuhan kita sehari-hari. Kalau tidak mampu memerdekakan budak, sudah tidak ada budak sekarang. Dan yang ketiga, atau berpuasa 3 hari. Itu kafarat orang yang sumpah atas nama Allah kemudian mengingkarinya. Maka jangan mudah kita bersumpah, jangan mudah kita mengikrarkan atas nama demi Allah dan seterusnya, sementara kita lupa bahwa sumpah itu berkonsekuensi kalau kita tidak melakukan seperti apa yang kita sumpahkan itu. Maka hadirin, di zaman modern sekarang ini kadang-kadang orang mudah saja bersumpah demi Allah dan sebagainya. Padahal semua itu ada konsekuensi yang harus dipikul ketika dia tidak menepati janji atau sumpahnya. Ayat ke-77 dari sang rangkaian ayat tadi, Allah terhadap sifat-sifat yang demikian itu, Allah akan menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Hadirin, 3 ayat yang saya baca ini memberikan pelajaran kepada kita. Seandainya kita punya ungkapan apapun, terutama dalam hal sedekah, sumbangan, infak dan sebagainya, ya mari kita memang kalau betul itu kita laksanakan sebaik-baiknya kalau Allah memberikan karunia. Tetapi sebaiknya tidak usah diungkapkanlah, di hati saja, ya Allah kalau saya punya kelapangan rezeki saya akan bantu itu misalnya. Tapi betul juga itu, betul dilaksanakan. Sehingga kalau diomongkan nanti dan tidak terlaksana, jangan-jangan sudah banyak orang yang dengar kemudian menjadi kemunafikan dalam diri kita. Tapi sekalipun di hati, hadirin sekalian, sekalipun kita hanya di hati, nek aku untuk rezeki, nek tanahku laku, aku tak nyumbang Masjid Nurul Hidayah sekian misalnya. Meskipun dalam hati Allah kan Maha tahu apa yang terungkap dalam hati kita. Maka ketika terlaksana betul hajatnya, kemudian kita tidak melaksanakannya, hati-hati, Allah menimbulkan sifat kemunafikan pada hati kita. Hadirin, pada dasarnya semua kita itu punya sifat munafik, semua kita. Tetapi kalau sikap munafik itu bisa kita kubur dalam diri kita,
tidak muncul dalam diri kita, mudah-mudahan kita bisa selamat darinya. Tetapi dengan sifat seperti tadi, ayat ke-75 dan 76, Allah akan menimbulkan kemunafikan dalam diri kita itu muncul ke permukaan diri kita, itu maksudnya. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat-sifat munafik. Allah melindungi kita semuanya dan kita senantiasa dibimbing oleh Allah sehingga kita bisa terhindar dari sifat munafik itu. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita bisa selamat di dunia dan akhirat nantinya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.